Halo everyone, perkenalkan nama saya Dewi Sifria Aini dari D3 Prodi Kesekretariatan dengan akhiran NIM 3004 Universitas Jember. Nah, di sini sesuai dengan judul kita akan mereview materi tugas pokok dan fungsi humas dari presentasi kelompok 1. Mari kita simak. Nah, karena sudah dipaparkan, topik yang akan kita bahas ada 3, yaitu 1 pengertian humas, kedua tugas pokok humas, dan yang ketiga yaitu fungsi humas. Mari kita simak. Nah, untuk topik pertama kita akan membahas pengertian humas. Humas atau hubungan masyarakat ialah bidang yang mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya untuk membangun serta menjaga citra positif. Humas berperan sebagai jembatan informasi dengan memastikan transparansi dan efektivitas komunikasi. Tugasnya yaitu mencangkup hubungan dengan media, pengelolaan krisis, serta interaksi di media sosial. Nah, dengan secara keseluruhan, humas berfungsi membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan organisasi. Nah, di sini sudah sangat jelas apa itu pengertian humas, dan untuk topik selanjutnya yaitu ada tugas pokok humas. Nah, untuk topik yang selanjutnya kita bahas ialah tugas pokok humas yang dibagi menjadi 7. Pertama, di sini ada membangun komunikasi yang efektif dengan publik, yaitu humas menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat mengenai kebijakan, program, atau produk organisasi agar lebih dipahami oleh target audiens serta mencerminkan visi dan nilai organisasi. Nah, di sini seharusnya ditambahi contoh, di mana contohnya yaitu sebuah universitas mengumumkan kebijakan baru terkait beasiswa melalui siaran pers dan media sosial agar mahasiswa serta calon mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas. Atau bisa juga sebuah perusahaan menginformasikan peluncuran produk baru atau launching dengan konferensi pers dan materi promosi di berbagai kanal komunikasi. Nah, di sini untuk tugas pokok yang kedua yaitu menjaga dan meningkatkan citra positif organisasi. Citra organisasi dijaga melalui narasi yang menarik dengan penanganan kritik serta profesional serta pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk memastikan reputasi tetap positif dan kredibel. Contohnya yaitu dengan sebuah perusahaan makanan menangani keluhan pelanggan dengan cepat melalui media sosial dan mengklarifikasi isu yang beredar dengan mengenai produknya tersebut. Atau juga bisa sebuah lembaga pemerintah membuat program sosial untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan tertentu, seperti kampanye anti narkoba atau kebersihan lingkungan. Untuk tugas pokok yang ketiga yaitu mengelola komunikasi, di mana dalam situasi krisis, humas bertanggung jawab merespon dengan cepat dan memberikan klarifikasi resmi serta bekerja sama dengan media untuk mengendalikan opini publik dan minimalisir dampak negatif dari berita tersebut. Contohnya yaitu di mana sebuah maskapai penerbangan yang menghadapi insiden keterlambatan penerbangan memberikan pernyataan resmi di media untuk menjelaskan penyebabnya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ada juga sebuah rumah sakit mengadakan konferensi pers untuk menangani rumor terkait layanan mereka dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Yang keempat, ada menjalin hubungan baik dengan media massal, di mana humas menjalin kerja sama dengan media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital melalui siaran pers dan konferensi pers agar informasi tersampaikan dengan luas dan efektif. Contohnya sudah banyak ya di media-media sosial, berita tidak hanya di TV, tetapi sudah bisa kita akses di media sosial handphone kita. Yang kelima, ada mengelola komunikasi internal, di mana humas memastikan komunikasi dalam organisasi berjalan baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, termasuk dalam penyampaian kebijakan antara internal serta pembuatan buletin dan forum diskusi. Contohnya yaitu sebuah perusahaan membuat buletin bulanan yang berisi informasi penting bagi karyawan mengenai kebijakan baru, pencapaian perusahaan, dan acara mendatang.
Nah, yang keenam yaitu ini sangat penting, yaitu mengelola media massa, di mana di era digital ini, humas juga bertanggung jawab atas interaksi publik secara real time melalui media sosial, menciptakan konten menarik, serta memantau opini masyarakat terhadap organisasi. Contohnya yaitu ada sebuah brand fashion menggunakan Instagram atau TikTok mempromosikan produk baru dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui sesi live. Yang terakhir, kita bisa lihat di sini ada penyelenggaraan acara. Humas mengelola berbagai acara seperti seminar, pameran, dan kampanye sosial untuk mengenalkan produk, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan otomotif mengadakan pameran mobil listrik untuk memperkenalkan inovasi ramah lingkungan kepada masyarakat. Nah, dari penjelasan di atas, sudah dapat kita simpulkan bahwa peran humas sangat luas, mencakup komunikasi, pengelolaan media, pencitraan organisasi, serta penyelenggaraan acara. Semua tugas ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan publik, serta memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat akurat dan bermanfaat. Nah, di slide selanjutnya di sini ada fungsi humas. Banyak sekali ya fungsi humas ini, tetapi kita harus membuka atau memberikan penjelasan tentang fungsi humas ini, yang dimana fungsi humas adalah peran yang dijalankan oleh divisi hubungan masyarakat atau public relation dalam suatu organisasi untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan komunikasi yang baik antara organisasi dan publiknya. Humas berperan sebagai jembatan informasi, memastikan transparansi, serta menjaga reputasi organisasi melalui strategi komunikasi. Nah, fungsi humas yang pertama yaitu membangun dan memelihara hubungan, di mana humas bertugas untuk menciptakan dan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, mitra bisnis, media, dan masyarakat umum, di mana hubungan yang baik penting untuk mendukung kelangsungan dan reputasi organisasi. Contohnya yaitu sebuah universitas mengadakan acara alumni gathering untuk menjaga hubungan baik dengan para lulusan dan mendorong mereka berkontribusi bagi kampus untuk kedepannya. Kedua, ada komunikasi dua arah, di mana humas tidak hanya menyampaikan informasi dari organisasi ke publik, tetapi juga menerima umpan balik dari publik untuk memahami kebutuhan, keinginan, ataupun keluhan mereka. Hal ini dapat memastikan komunikasi yang lebih efektif dan interaktif. Contohnya yaitu sebuah perusahaan KAI atau Kereta Api Indonesia yang membuka kanal media sosial untuk menerima keluhan pelanggan dan memberikan solusi secara cepat. Yang ketiga, ada pemberian informasi. Humas berperan sebagai penyampai informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Informasi ini bisa berupa kebijakan baru, pencapaian baru, atau klarifikasi terhadap isu yang berkembang. Yang keempat, ada edukasi publik. Selain memberikan informasi, humas juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai, visi, dan misi organisasi. Dengan edukasi yang baik, publik dapat memahami serta mendukung organisasi tersebut. Contohnya yaitu di mana saat COVID-19, pemerintah meluncurkan kampanye edukasi tentang pentingnya vaksinasi melalui berbagai media sosial. Yang kelima yaitu ada meningkatkan citra positif, di mana citra positif sangat penting bagi organisasi agar tetap dipercaya oleh masyarakat, di mana humas bekerja untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik melalui berbagai strategi komunikasi, kampanye, serta pengelolaan krisis jika ada isu negatif yang muncul. Contohnya yaitu sebuah perusahaan kosmetik mengadakan kampanye peduli lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, secara keseluruhan, fungsi humas sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, dari berbagai materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. See you next time.